Hai semuanya, perkenalkan nama aku Anne, aku dari Angkatan Gemilang sebagai OC Tawa 2021. Salam kenal semuanya. Halo, kenalin semuanya. Nama aku Kuku. Aku di Tawa jadi ketua pelaksana Tawa 2021. Hai semuanya, kenalin aku Tia dari Angkatan Gemilang. Halo, kenalin aku Aldino Galiandra, bisa dipanggil Ega. Terus aku sebagai OC Pakil 2 di Tawa 2021. Hai, perkenalkan nama aku Alfa dari Angkatan Gemilang sebagai Wakil 1 Tawa 2021. Momen yang paling nggak bisa dilupain sih persiapan 2 minggu tuh. Persiapan 2 minggu tuh kayak cepet banget. Apalagi itu merupakan proker pertama di Hima sih. Kayak mepet banget terus jadinya gitu dah. Kayak cepet banget gitu. Ya itu jadi pelajaran juga sih, jadi momen-momen yang nggak bisa dilupain. Nah, tahun 1 ini kan benar-benar pertama banget di tahun ini. Nah itu mulai dari dasaran, baru ke rangkaian acara, dan waktu itu mepet banget. Jadi benar-benar harus ngebut buat ngebimbing adik-adik OC untuk persiapan di tahun 1 ini. Momen yang paling gak terlupakan dari persiapan tahun 1 itu adalah kita di sini baru benar-benar awal dari ngerjain project tentang tasya wisudawan, dan itu sebuah pengalaman baru ya buat kita, jadi kita harus adaptasi gitu sih. Kalau bicara nih momen yang paling gak dilupain dari Tawa 1.0, itu tuh teman-teman masih sama-sama belajar gitu loh di proker paling pertama nih dari periode HMA UNER di tahun 2021 ini. Mungkin buat teman-teman di Tawa 2021, mungkin dari sisi SC juga mungkin masih belajar gimana nih bimbing kita, terus juga OC juga belajar gimana bangun komunikasi. Kita juga di Tawa yang pertama itu juga kita bagaimana membuat konsep dari secara garis besar, konsep juga dalam terperinci, itu juga hal-hal yang menyenangkan. Terus selama berproses teman-teman yang semangat banget, karena waktu Tawa 1 juga warna merah-merah gitu ya, jadi kayak membara gitu semangatnya. Terus nanti di venue juga tuh kita tuh sama-sama panik, kita sama-sama nenangin diri satu sama lain itu, tapi bener-bener nggak dilupain, karena di situ kita bener-bener kerasa banget kebersamaannya, kerjasamanya tuh menyenangkan lah pokoknya. Tapi capek iya, tapi di sisi lain juga kita banyak belajar dari Tawa 1 untuk Tawa-Tawa selanjutnya sampai Tawa 4. Persiapan panitia yang ngebut banget sih, soalnya waktu itu kan waktunya mepet, jadi kita buru-buru banget persiapannya, bahkan sempat pesimis ini bakal selesai atau enggak. Momen yang paling gak bisa dilupakan itu pasti Bento kecelakaan. Itu hal bodoh sih sebenarnya, kan. Dia habis rapat sampai jam 12, dimarahin sama BP, udah panas tuh. Tahu-tahu mau ada yang cari makan, bonceng bertiga, orangnya Alfa, Bento sama Nata. Dia bertiga nggak pakai helm. Tahu-tahu di telepon, ada crash. Panik kan, waduh stafku crash. Aku samperin sampai tempat, ternyata foto dulu. Anjir, dia ngejakin foto, udah nggak jelas banget pokoknya. Terus ternyata ditabrak apa? Tabrak akang Gojek, anjir. Udah mau dipukulin sih, udah mau dibakar masa sih itu. Panitianya yang sudah mulai agak susah buat dihitung, terus bayar denda itu susah banget ya, cuman tengahnya aja sih. Kalau tantangan terberat di Tawa 2 itu mungkin kita agak kaget karena jumlah wisudawannya banyak, beda banget dari Tawa 1, jadi mungkin dari segi dana juga kita kekurangan, tapi berkat bantuan dari teman-teman panitia, Mas Mbak SC, bahkan juga wisudawan, akhirnya masalahnya bisa diatasin. Kedua ini ngebimbing adik-adiknya untuk berinovasi lagi nih, dan akhirnya ngebikin live musik. Dan tantangannya itu mulai dari nyari orang-orangnya, gimana soundnya, gimana letak-letak alat musiknya, dan lain-lain. Dan akhirnya keren banget deh panitia bisa bikin live musik yang mantap. Tantangan yang dihadapi adalah tantangan
dana sama tantangan SDM. Karena Tawa itu kan juga butuh dananya gede, dan tantangan buat nyari dana ketika COVID ini kan juga susah, dan mungkin bisa berdampak pada staffnya ya. Jadi agak menurun gitu minatnya di Tawa ini. Tawa 2 tantangan ya. Kalau tantangan sebenarnya lebih ke menjalin komunikasi sih. Kayaknya kita kan belum pernah secara langsung bertemu gitu, komunikasinya juga masih online sehingga kayak kita belum terlalu mengenal satu sama lain, jadinya komunikasinya rada sulit. Tapi bukan hambatan juga sih buat itu. Tantangan dari Tawa 2.0, Tawa kedua nih, itu warna orange, bloom like a flowers gitu ya. Itu tuh wisudawannya jumlahnya tuh di luar ekspektasi dari teman-teman panitia. Itu waktu itu banyak banget, kalau nggak salah sampai kurang lebih 100 wisudawan ya. Dan itu tapi kita juga masih dalam keadaan online, terus kita harus koordinasi mungkin karena wisudawan yang lebih banyak. Kita juga berharap dari Tawa 2 ini inovasinya juga baru daripada Tawa yang pertama, juga memperbaiki nih kekurangan dari Tawa yang pertama di Tawa kedua. Nah, tentunya di Tawa 2 ini karena rame, kita juga harapannya bisa apa ya, membawa euforia ya itu juga merata, menyeluruh, terus supaya kayak dari warga juga kerasa vibes dari Tawa 2, terus dari SCOC juga harus punya apa ya, energi yang lebih nih buat mempersiapkan yang terbaik buat Mas Mbak wisudawan di periode Tawa 2 gitu untuk Tawa 2. Rasanya juga kalau aku sendiri bersalah sih melihat teman-teman itu kayak mendadak gitu buat konsepinnya, dan kan kita kan tantangannya biar nggak bosan kan di tiap Tawa itu. Jadi teman-teman acara, teman-teman yang lain juga berpikir keras untuk itu gitu, dan ya itu tantangannya. Tapi aku nggak ada di situ sih, jadi sorry ya guys, sorry. Awalnya sih sayang banget, soalnya pas Tawa 1 dan Tawa 2 kan udah pakai venue dan ada musiknya. Nah di Tawa 3 ini kan via Zoom semua online. Tapi nggak bisa maksain keadaan juga sih, soalnya waktu itu COVID lagi tinggi banget. Jadi kalau misalnya pakai venue, beresiko tinggi. Sedih pastinya, ditambah lagi ada beberapa dari panitia Tawa yang terkena COVID. Jadi mungkin solusi online waktu itu adalah yang terbaik untuk semuanya. Oke, berbicara untuk Tawa ketiga nih, Tawa Reach for the Star 3.0. Itu tuh inget banget, kita itu sepakat bahwa segala sesuatu tuh dipersiapkan bener-bener secara online, nggak ketemu sama sekali sama sesama panitia, bahkan juga nggak ketemu SC. Kita mempunyai kesepakatan bahwa semuanya serba online, karena inget banget itu gelombang kedua dari COVID-19 yang dimana tinggi banget kasusnya, semakin meningkat, banyak banget korban yang berjatuhan. Jadi kita adalah momen yang kita bener sampai di titik harus memutuskan online semuanya, dari pembuatan konten, konsep, meeting dari kita juga buat konten, terus kita juga hari-hari tuh juga jadinya semuanya serba online. Terus kita pertama kalinya koordinasi bener gimana tuh komunikasi secara online, beda banget waktu kita di venue. Itu sih yang paling diingat kita serba online itu. Aduh kacau banget Ani. Itu permasalahannya dari Tawa 2 tuh, habis Tawa 2 kan itu pernah itulah pas hari H kita satu ruangan gitu di satu tempat, terus habis Tawa 2 tuh pada kena COVID, terus pas Tawa ketiga anak-anaknya pada takut gitu, nggak mau lagi kalau Tawa tuh offline. Akhirnya pas Tawa 3 online tuh komunikasinya lewat Discord. Pokoknya seru deh, pokoknya gitu dah, seru banget anjing. Kurang sih, tapi gimana lagi karena kita dari dampak Tawa 2 itu yang ya nggak ada yang ingin kayak gitu, terus akhirnya Tawa 3 kita jadiin online. Apanya kurang, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Pelajaran apa sih yang didapat nih dari Tawa 1 sampai Tawa 4?
yang paling didapat itu tentunya kebersamaan, terus kita dituntut juga bisa lebih kreatif, inovatif, karena harapannya dari Tawa 1 sampai Tawa 4 yang kita harus menjalankan online tentunya biar biar gairah, biar semangat vibes dari Tawa ini terus terbangun. Kita selalu berusaha menciptakan inovasi yang dimana inovasi itu tentunya itu bisa dinikmati dari sisi warga dari sisi wisudawan dari teman-teman SC dan OC juga jadi di situ pelajaran sih untuk kita terus lebih kreatif, lebih bisa berkembang gitu. Dan tentunya kita belajar juga nih bagaimana kita mau nerima evaluasi dari orang, kritik, dan dari evaluasi dan kritik itu tentunya kita harus membangun dan memperbaiki tentunya ke arah yang lebih baik. Jadi yang paling kerasa juga kita bagaimana dalam setahun itu kurang lebih kita berproses, kita harus mengatur nih dinamika, effort dan lain sebagainya. Itu sih yang paling kerasa di berproses bersama teman-teman dari panitia, SC dan warga dari wisudawan dari Tawa 1 sampai Tawa 4 di tahun 2021 ini. Banyak banget pastinya, kita belajar nggak gupuh, belajar nggak panik, belajar buat ngambil keputusan juga, dan yang pasti kita belajar buat selalu saling bantu satu sama lain. Pelajaran dari Tawa 1 sampai Tawa 4, kamu bakal kenal temenmu yang benar-benar setia dan loyal sama kamu, dan kamu bakal tahu temen-temenmu sifat aslinya tuh gimana ke temennya, itu sih. Terus sama satu kata buat Tawa, makasih buat tahu Dini, banyak banget pengalamannya. Udah itu. Pertanyaan keempat, pengalamannya banyak banget. Bimbing adik OC dari Tawa 1 sampai Tawa 4, pokoknya keren-keren banget deh. Inovasinya ada terus, dan anak-anak acara juga aktif-aktif buat sharing-sharing ke aku, dan pokoknya panitia tahun ini keren banget deh ngadain Tawa. Pelajaran yang diperoleh adalah bagaimana cara menghadapi staff dan PJ yang ngamuk. Itu tantangan yang terberat sih, dan itu pelajaran buat aku. Gimana cara ngeredam PJ, ngeredam wakil, ngeredam staff, ngeredam anak dana yang super dajal, anak dana, emosi terus, laknatullah. Itu, dapat itu sih, gimana cara menghadapi orang aja. Pengalaman atau pelajaran sih kayak gimana nge-reach orang-orang kita, gimana mengontrol emosi, mengambil keputusan cepet sih. Itu yang aku pelajarin dari tawa-tawa ini. Tapi yang menurutku paling berharga sih gimana kenalan orang secara online dan bisa akrab, itu sih yang paling penting buat aku. Mantep guys, mantep. Tawa 2021 pancen, oh iya. Keren. Kreatif. Keren banget. Terima kasih udah berpartisipasi di Tawa Tasyakuran Wisudawan 2021. Untuk dari sisi warga, dari sisi wisudawan, SCOC, dan teman-teman mas mbak sekalian. Sampai bertemu di Tawa 2022. See ya, stay safe, stay healthy.